Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Haleluya. Hari ini kita ada di awal bulan, kita ada di ibadah perjamuan kudus. Saya mau kita sama-sama menyiapkan hati kita yang terbaik. Kita mau menghadap Tuhan kita yang besar, Tuhan kita yang telah mengorbankan hidupnya, yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus setiap dosa saya dan saudara. Mari dengan kesungguhan hati kita mau menghadap Tuhan hari ini. Ya Bapa, kami mau memuji Engkau hari ini ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak terima semuanya. Kau sungguh baik Yesus. Namamu indah Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik Yesus. Layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biar segala kemuliaan kita kembalikan hanya untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Baik ya Tuhan, Yesus, namamu indah Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Lebih sungguh lagi katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh Yesus, namamu indah Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari sama-sama, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu Tuhan, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan ku mau memuji, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari dengan lebih sungguh lagi katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Kau yang layak terima pujian. Oh Yesus Tuhan, hanya Kau yang layak kami agungkan. Hati kami bersyukur Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Mari jemaat Tuhan, sejenak kita menyembah. Kita mau menaikkan setiap pujian pengagungan kita kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang besar, Allah yang baik. Oh, haleluya Tuhan. Oh Yesus, Kau yang layak kami sembah. Kami mau menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kau baik Yesus, Kau baik Tuhan, selamanya Kau baik. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu indah. Haleluya, haleluya Yesus. Jamah setiap kami ya Roh Kudus, biar hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kami. Biar kami merasakan Tuhan di dalam hidup kami. Glory bagi nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Segala kemuliaan, puji dan pengagungan kami mau kami kembalikan hanya kepada-Mu ya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau Allah yang baik di
Tuhan, katakan. Hanya Kau yang layak kami sembah Tuhan. Semua penyembahan ini kami kembalikan hanya untuk-Mu. Amin, haleluya Yesus. Ya Yesus Tuhan. Kau Tuhan, sekali lagi katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh ajaib Tuhan, Kau ajaib di dalam kehidupan kami. Ajaib Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Biar setiap yang bernafas Tuhan memuji Engkau. Biar setiap yang bisa berbicara Tuhan menyembah Engkau. Hari ini kami Tuhan mau merasakan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami yang datang dari berbagai background Tuhan, dari berbagai latar belakang Tuhan, kami hari ini datang mau bersatu hati, bergandeng tangan untuk menaikkan puji-pujian, pengagungan hanya kepada Allah kami, Allah yang besar. Kami bersuka cita Tuhan karena Engkau ada di dalam hidup kami. Kami bersuka cita karena Engkau telah menyelamatkan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Lingkupi ibadah ini Tuhan. Pegang setiap kami. Biar kami boleh menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran kami Tuhan. Dan Tuhan tinggal di atas setiap puji-pujian kami. Ya Bapak, kami mau memulai ibadah perjamuan kudus kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita mulai, boleh dong salam kiri kanan. Kita mau bergandeng tangan sebagai gereja Tuhan di tempat ini. Biar kita bersatu di dalam roh. Kita mau menyembah Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Amin. Bergandeng tangan kami semuanya. Sekali katakan satukanlah. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Kami mau bergandeng tangan. Bergandeng tangan kami semuanya. Haleluya. Dalam hadirat-Mu, dalam
siapa? bahwa Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Katakan, satukanlah roh kami ya Tuhan. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Haleluya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Kami mau bergandeng tangan, kami semuanya. Jadi dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. amin. Mari katakan, Roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. haleluya. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali katakan, Tercurah dari surga, kami bersuka cita. haleluya. Tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Amin. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Haleluya. Tercurah dari Biar kita surga, gereja-gereja Tuhan bangsa-bangsa bersatu menyembah Dia Allah yang layak kita sembah. Gereja Tuhan dibangkitkan. Amin. Tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa Kan mengaku siapa? bahwa Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Masih semangat saudara? Haleluya. Tetap tinggal bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita sebab Tuhan telah mencurahkan, haleluya, anggur baru tercurah di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. hari Inilah harinya Tuhan, saat
Masih pada belum capek kan? Masih belum pada capek. Haleluya. Satu lagu lagi. Yesus bangkit dan Yesus hidup. Karena dia telah mengalahkan maut, hidup dalam hati kita. Haleluya. Karena itu kami bebas. Yesus bangkit, Yesus hidup. Dia naik ke surga. Naik ke surga. Duduk di tata Allah Bapa. Yesus bangkit. Yesus bangkit, Yesus hidup. Nyatakan kuasanya, bebaskan ku. Dengan iman katakan, Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. ku bebas. Ku bebas, bebas, bebas Karena kuasanya, oh Yesus. ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku karena Yesuslah aku, anak raja. Haleluya. Yang percaya Yesus telah bangkit, mari sama-sama katakan pujian ini. Yesus bangkit, Yesus hidup. Haleluya. Naik ke surga, duduk di tahta Allah Bapa. Yesus bangkit, Yesus hidup. Nyatakan kuasanya. Nyatakan kuasanya. Mari sama-sama katakan, Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. ku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena Kuasanya, haleluya. ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku karena Yesuslah aku, anak raja. Katakan ku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunan. Amin. Ku bebas, bebas, bebas karena Kuasanya, haleluya. ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku karena Yesuslah aku, anak raja. Karena Yesus, Karena Yesuslah aku, anak raja. Sekali katakan, karena Yesuslah aku, anak raja. Oh, bebaskanku. bebas, bebas, bebas. Bebaskanku, Bebas. bebas, bebas, bebas. Bebaskanku, bebas, bebas, bebas. Bebaskanku. Haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan kita kembalikan hanya untuk Tuhan. Silakan duduk saudara. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebab karena darah-Mu Tuhan, kami telah diselamatkan. Karena penebusan-Mu Tuhan, karena nyawa-Mu yang begitu mahal telah ditukar. Nebus setiap dosa kami, manusia. Kami bersyukur Tuhan, karena kami boleh menerima anugerah keselamatan ini. Haleluya. Karena itu kami bisa bebas Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kau yang bertahta di dalam setiap kehidupan kami. Engkaulah pemilik kehidupan kami ya Tuhan. Karena kami telah lunas dibayar. Mari katakan pujian ini. Ku bebas, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Sekali katakan dari awal, oh ku bebas.
kasih Tuhan. Rasanya di Kalvari. Amin Yesus. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Mari kita mau mendengar kebenaran firman hari ini. Sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dari awal saudara. Haleluya Yesus. Oh, ku bebas. Haleluya. Oh, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Sekali lagi katakan dengan iman kalau kita sudah bebas. Oh, ku bebas. Haleluya Yesus Tuhan. Oh, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Hanya oleh darah-Nya. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Hanya karena darah Yesus. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Amin, haleluya Tuhan. Oleh darah Yesus ku Kami bebas bebas Tuhan. dan hidupku menang. Dan hidupku Dan hidupku menang. Dan hidupku menang. dan hidupku menang. Haleluya Yesus Tuhan. Hanya karena Kau mengorbankan hidupmu Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Kami boleh hidup Tuhan. Semuanya karena anugerah dari Raja yang besar, Raja yang kekal. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Hanya Kau yang layak kami muliakan Tuhan. Dengan segenap hati kami mau bilang bahwa Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang besar Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih.
sorak-sorai kemuliaan kami kembalikan hanya untuk-Mu ya Tuhan. Kau sungguh baik Yesus. Kau begitu baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Hanya terkadang kami lupa Tuhan. Ketika kami senang, kami lupa bersyukur. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih sering lalai Tuhan. Hari ini kami bersyukur Tuhan, memperingati pengorbanan-Mu yang begitu mahal, yang begitu berharga Tuhan, untuk menggantikan hidup kami. Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau baik. Dengan kasih Kristus saya minta kesediaan Ibu Irma untuk bawa kita di dalam doa. Haleluya Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada saat pagi hari ini Tuhan. Kembali kami boleh datang di rumah-Mu Tuhan. Kami boleh mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Buat setiap anugerah kesehatan yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Bukan karena hebatnya kami menjaga kesehatan kami Bapa. Tapi kami percaya Bapa, itu semua karena semata-mata kasih, anugerah-Mu yang selalu Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat keselamatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjaga keselamatan itu. Ya, Yesus. Amin. Di dalam setiap tingkah laku kami sehari-hari Bapa. Amin, Yesus. Mampukan kami Bapa. Bapa pada saat pertengahan ibadah kami Tuhan. Kami rindu Tuhan mendengar suara-Mu. Kami rindu Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu yang menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Setiap hari Tuhan. Dengan firman-Mu Bapa Tuhan. Kami memperoleh kekuatan. Amin. Kami mau memperoleh sukacita Bapa. Kami memperoleh penghiburan lewat firman yang kami dengar pada saat malam, pada saat siang hari ini. Tuhan, biarlah setiap firman yang kami dengar Tuhan, boleh semakin kami mempercayakan hidup kami sepenuh-penuhnya hanya kepada Engkau. Engkau menjadi andalan hidup kami Bapa. Tiada yang lain Bapa, hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Buat Bapak Gembala kami yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Hikmat kepandaian yang berasal daripada Engkau berikan kepada Bapak Gembala kami Tuhan. Kau lihat hati-hati kami Tuhan. Kau tahu yang menjadi kebutuhan kami pada saat hari-hari ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sebentar lagi juga kami akan memberikan korban persembahan kami Tuhan. Tuhan kuduskan persembahan kami Tuhan. Agar setiap persembahan yang kami berikan Tuhan boleh berguna Tuhan untuk hormat dan kerajaan-Mu di muka bumi ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Berikan konsentrasi yang baik Tuhan. Agar kami sungguh-sungguh Tuhan menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mendengarkan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kalau seringkali kami menyakiti hati Engkau dengan setiap pelanggaran kami Tuhan, ampuni. Layakan Tuhan pada saat pagi hari ini menerima berkat lewat firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Saya undang yang bertugas untuk membawakan korban persembahan hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Takut hari esok. Bukan
maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami, emas sama jelas, tapi terang bagiku ini hanya Tuhan. Tiada kami gelisah Tuhan. Dengan kasih Kristus saya undang hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ku berjalan serta Yesus, Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Beri pujian bagi Tuhan. Saudara langsung membuka Injil Lukas pasal 19. Lukas pasal 19. Salam sejahtera buat sekalian kita yang hadir hari ini, Bapak Ibu Saudara, di minggu pertama di bulan Maret. Kita bersyukur Tuhan sudah hantar kita ada di bulan baru ini. Bulan yang kita imani harus menjadi bulan penuh rahmat buat hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Sudah Lukas 19 ayat 9. Saudara-saudara, ini cerita tentang Sakeus yang saudara sudah sering kali dengar, banyak kali dengar, dan sudah lama saudara dengar sejak dari sekolah minggu. Tetapi hari ini kita mau lihat ada nilai-nilai kebenaran yang kita angkat dari cerita ini untuk menjadi kekuatan dalam kita mengiring Tuhan. Konteks perjamuan kudus hari ini. Bapak Ibu Saudara, jadi kita baca saja ayat 9. Di sebelah kiri saya ini, yang warna putih ini cerita Sakeus, dan saya baca ayat 9-nya aja. Ayat 9. Sudah siap? Ayat 9-nya begini, mari sama-sama kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Jadi ini adalah kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Katanya bahwa hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini. Oke, saya pikir saya punya tab sudah tersambung di belakang, saudara. Nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu Saudara, jikalau seseorang itu dia terkena hukuman dan dia masuk penjara, maka ketika dia dibebaskan, dia keluar dari penjara, Bapak Ibu, dia memiliki satu identitas baru dalam dirinya. Apa? Mantan napi, ya. Jadi orang kalau baru keluar dari penjara, nah Bapak Ibu Saudara,
dia punya identitas itu. Dan herannya Bapak Ibu Saudara, ini orang waktu keluar, kan penjara kan ada istilah, penjara itu lebih dibagusin kalimatnya, bukan penjara tapi rumah pembinaan. Jadi supaya nggak kesan penjahat semuanya ke sana, ya kan? Supaya bawa pulang juga orang ini secara psikologi bahwa saya ini udah kesana dibina supaya keluar jadi orang baik, tidak melakukan yang pernah dia lakukan. Bapak Ibu, tetapi momok orang ini ketika keluar dari penjara, yang diguncingkan orang adalah ketika lihat dia identitas baru ini yang selalu muncul. Mantan napi. Padahal dia ketika hidup sudah berubah, tidak seperti yang dulu dia lakukan. Nah, saya mau bicara tentang identitas dan connectingnya dengan keselamatan. Bahwa mengerti identitas diri itu sangat penting. Karena dari kita mengerti siapa saya, maka kita tahu langkah-langkah apa yang kita harus buat. Jadi orang yang lupa identitas, dia akan salah kaprah dalam menjalani hidup. Saya ulangi di awal ini. Orang yang keliru dalam mengenal akan identitas diri, dia akan keliru. Nah, oke. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Ini tentang siapa? Tentang Sakeus. Sakeus di ayat 9 kata Yesus, dia telah mengalami keselamatan. Bahkan keselamatan ini bukan keselamatan yang hanya diterima oleh Sakeus secara pribadi. Tapi Anda lihat, bahwa yang terjadi keselamatan di mana? Seisi rumah ini. Sebentar nanti kita sampai ke sana, Bapak Ibu Saudara. Oke, mari kita lihat ayat 1-4. Oke. Ayat 1-4. Saya baca di sebelah kiri saya yang di putih tentang Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya, kepala pemungut cukai, kaya. Ini saya namakan identitasnya dia. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon arah itu untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saya mencatat bahwa Sakeus itu di sini. Di ayat 1-4. Dia punya identitas. Identitas yang terbaca secara langsung adalah dia orang kaya dan pemungut cukai. Kaya dan pekerjaan pemungut cukai otomatis terjadi. Tidak ada pemungut cukai yang miskin pada zaman itu. Apalagi jabatan Sakeus sebagai kepala dari semua pemungut cukai sudah dia, saudara. Nah, itu tetapi saudara, ada yang tersirat di sini bahwa dia tidak sekadar kaya pemungut cukai, tetapi dia itu sebagai seorang pengkhianat. Kenapa? Karena dia itu bekerja di orang Romawi, sementara dia orang Israel, orang Yahudi. Dia meras apa? Dia meras. Yang dia peras. Orangnya sendiri, rakyatnya sendiri, kaumnya sendiri. Makanya orang yang paling berdosa menurut orang Yahudi adalah dua. Perempuan sundal dan pemungut cukai. Saudara, itu orang Yahudi kalau lihat pemungut cukai, sudah otomatis identitas orang pemungut cukai terbersit langsung. Orang pemungut cukai lewat, berdosa. Orang pengkhianat, berdosa. Ini yang akan jadi saudara? Masalah bagi orang yang sudah diberi label, diberi identitas begitu. Dia dianggap musuh, dia sebagai pengkhianat, bahkan pasti dia dibenci. Nah, itulah Sakeus. Tetapi saudara lihat Sakeus ini dikatakan dia ingin melihat seperti apa orang ini. Yesus itu seperti apa? Jadi dia pingin tahu, saudara. Kemudian dia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Satu keputusan yang tidak sehat menurut akal orang kaya. Perhatikan ini. Orang kaya selalu melihat apa? Melihat, jorok nih kalau saya lihat. Nggak pantas saya kalau ini. Tapi ketika Sakeus memilih untuk naik pohon ara, dia sudah lupa sebenarnya siapa dia, saudara. Dia orang terhormat, dia berpakaian indah tiap waktu, tapi dia manjat pohon ara. Bapak Ibu Saudara yang sekasih, yang saya lihat di sini, Sakeus dalam cerita ini dia bertobat, kan cerita ini. Saya mulai merenungkan, tidak terlalu banyak orang menyatakan bahwa orang kaya susah bertobat. Tapi kita lihat contoh ini, dia orang kaya yang mau bertobat.
Ada orang pikir, oh nanti kamu ya kena batunya baru kamu tobat. Nanti ya kalau kamu udah miskin baru kamu bertobat. Tetapi Zakeus telah memilih untuk bertobat waktu dia dalam kelimpahan. Kalau saudara undur khotbah saya minggu lalu, segala perkara. Bukan apa. Apa minggu lalu coba. Apa? Ada lupa. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Tapi terjemahan aslinya bilang apa? Segala sesuatu bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan. Jadi yang datangkan kebaikan adalah apa? Segala sesuatu. Kenapa datangkan kebaikan? Karena kita ulangin dikit. Kenapa datangkan kebaikan? Karena apa? Karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan. Makanya inti ayat itu bukan Allah yang turut bekerja, tapi kita mengasihi Tuhan sehingga kita mengalami apa? Pekerjaan dari segala sesuatu. Kata Allah kan saya baca ayat aslinya bahwa tidak ada kata Allah tapi segala sesuatu. Nah, segala sesuatu itu apa? Baik dan buruk. Semua hal baik, semua hal buruk kalau terjadi dalam kita itu secara otomatis bagi orang yang mengasihi Tuhan akan mengerjakan kebaikan dalam kita. Amin. Ternyata Zakeus salah satu. Dia ketika kaya, ketika melimpah, dia justru ingin tahu siapa Yesus itu. Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan tunggu dihantam dulu, melarat dulu, merayap dulu baru ada rasa saya mau cari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini kita lihat di sini keberhasilan dunia itu tidak sama dengan kepuasan jiwa. Ini mungkin yang Zakeus lihat. Ketika dia ingin tahu orang seperti apa. Ada sesuatu yang kosong dalam dia. Yang tidak bisa dijawab oleh hartanya. Gak bisa dijawab oleh nama besarnya. Oleh kekayaannya. Oleh reputasinya. Tidak. Ada sesuatu yang ingin dia tahu. Ada yang kosong. Ingin ada jawaban. Saudara, memang jiwa manusia itu ada sesuatu yang kosong. Yang tidak bisa dijawab oleh sesuatu yang kita bisa lihat dengan kasat mata. Kekayaan, pangkat, jabatan gak bisa. Kenapa saudara-saudara kalau kita telusuri dalam pembelajaran saya lupa materinya. Bahwa jiwa orang itu melihat sesuatu untuk disembah, untuk diagungkan. Sehingga orang menyembah batu sama menyembah pohon, menyembah patung dan sebagainya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang ingin diisi. Dan ternyata Zakeus sekalipun dia kaya, dia punya jabatan, ada sesuatu yang kosong dalam diri dia. Dan ini yang saya mau bilang, tidak ada kekayaan yang paling besar yang bisa membuat kita bahagia kalau kita nggak bisa menjawab kekosongan dalam diri kita. Dan itu nggak bisa dijawab oleh uang, harta, jabatan. Tapi itu bisa hanya dapat dijawab oleh Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya kenapa Zakeus kemudian nggak mempedulikan apa yang dia punya kemudian. Nanti kita bicarakan. Karena apa? Kekosongan jiwa yang dia temukan. Yang sanggup menjawab pertanyaan dia itu melebihi semua yang akhirnya dia pikir. Kemarin itu reputasi, kemarin itu kegagahan, kemarin itu kemegahan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Jadi ini saya punya istilah boom. Orang yang sungguh mencari akan berjumpa dengan anugerah. Saudara, dia hanya dapat mencari. Tetapi rumus Alkitab tidak seperti yang kita lihat dari Zakeus. Kita baca dulu ayat 5 dan sampai ayatnya yang ke-7. Jadi saya mengeksposi cerita ini, saudara. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ada kelompok lain, perhatikan ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu, sama-sama 2-3. Bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Sebelum saya bahas, saya ingin tanya dulu, mereka bersungut-sungut tentang apa? Kepada siapa? Siapa yang mereka komplain, siapa yang mereka gak suka sehingga sungutan datang? Bukan kepada Zakeus. Mereka gak peduli Zakeus. Tapi mereka bersungut kepada Tuhan. Kenapa Tuhan mau menumpang di rumah orang berdosa? Menurut label mereka, Yesus itu harus hidupnya tidak terkontaminasi dengan orang-orang yang berlabel, beridentitas pendosa. Harus seperti mereka. Tetapi kemudian apa yang kita mau lihat di sini? Orang-orang yang merasa tidak berdosa justru tidak pernah dipilih Tuhan untuk mampir
tapi kepada orang yang paling berdosa yang Tuhan pilih. Itu. Jadi mereka bersungut-sungut karena ketidaksukaan kepada Tuhan. Oke. Di sini kita lihat Yesus itu berhenti dan memanggil nama. Sakeus. Padahal padahal di depan kita udah lihat siapa yang lebih dulu punya inisiatif. Sakeus. Sakeus menurunkan derajatnya untuk sampai naik pohon ara, untuk menjawab kekosongan dalam diri dia. Siapa sebenarnya ingin memenuhi pertanyaan yang selama ini, siapa dia? Tetapi dengar ya, ketika itu ada di semua tindakan Sakeus, Tuhan Yesus mendahului Sakeus dari semua itu. Pertanyaannya adalah begini, kalau Tuhan gak berhenti sejenak dan menengok ke atas dan memanggil Sakeus, pertanyaannya adalah, apakah Yesus mampir ke rumah Sakeus? Tidak. Disinilah ajaran Kristen yang sebenarnya. Kerinduan kita tidak melebihi kerinduan Tuhan atas kita. Kerinduan kita tentang Tuhan tidak menyamai kerinduan Tuhan terhadap kita. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Sakeus yang cari, tapi Tuhan yang panggil. Kalau terjadi Sakeus yang lebih dulu, itu akan membantah firman yang berkata, bukan kamu yang cari aku, tapi aku yang mencari kamu. Bukan aku yang milih kamu, tapi kamu yang milih aku. Bukan kamu yang milih aku, tapi aku yang milih kamu. Jadi pertemuan Sakeus dengan Yesus itu terjadi bukan inisiatif, tetapi ini bicara tentang anugerah. Haleluya. Bahwa semua anugerah itu dimulai dari Tuhan. Bahkan ketika saudara-saudara Tuhan Yesus memanggil Sakeus, dia nggak bilang, Sakeus aku menumpang di rumahmu kalau kamu bertobat, kalau kamu berubah. Tidak. Dia tidak mempersoalkan Sakeus dalam status yang kemarin, dalam perbuatan yang sementara dia lakukan. Tapi dia hanya rindu Sakeus mengalami anugerah. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Yesus bisa menumpang di rumah Sakeus itu karena inisiatif dari Tuhan. Makanya saya tulis, anugerah selalu berinisiatif. Selalu orang ngalamin anugerah karena anugerah itu yang berinisiatif. Sehingga orang itu mengalami anugerah. Saudara. Haleluya. Itu sebabnya saya ada sama saudara ada sampai hari ini. Ini karena inisiatif anugerah Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Bukan kita yang berbuat sesuatu supaya ada anugerah dalam hidupan kita. Nah, kita berubah bukan supaya untuk diterima, tapi kita diterima supaya kita berubah. Boleh bilang amin? Apakah cuma sekedar kerinduan bertemu Tuhan Sakeus berubah? Tidak. Tapi perubahan terjadi ketika Tuhan mau mampir di rumah Sakeus. Pahami saudara? Kalau cuma di sini ada yang rindu Tuhan gak sini? Sampai berjalan pada keperubahan gak? Haleluya. Ini dia saudara. Harus mengalami Tuhan baru perubahan itu terjadi. Bisa bilang amin saudara? Nah jadi inilah yang kita harus tahu bahwa kalau kita ada sampai hari ini. Menikmati keselamatan itu selalu inisiatif daripada Tuhan. Di luar sana ada banyak orang tahu Tuhan. Maka ada banyak, saya pingin gimana tapi gak sampai-sampai saudara. Kalau bukan Tuhan yang panggil, tidak pernah ada satu orang pun yang bisa datang sama Tuhan. Itu sebabnya kita yang duduk di sini bersyukur. Kita telah mengalami panggilan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Oke, ayat 8 mari kita mulai. Kita kan mau bahas ayat 9. Tapi kita dari awal dulu supaya tahu ceritanya. Ayat 8. Apa bunyinya? Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas. Jadi dia rasa sesuatu yang dia pernah buat. Sebuah kesalahan. Kesalahannya adalah pemerasan. Pemerasan ini harus diubah dengan membayar harga supaya pemerasan itu bisa hilang. Kita baca dulu. Ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Anda lihat kalau pertobatan sungguh. Sakeus tidak mendengar khotbah Yesus. Sampai di rumah, Sakeus telah mengalami sebuah lawatan supranatural dalam dia. Kehadiran Tuhan saja sudah dapat menggugah Sakeus untuk bisa, saya ini salah. Haleluya.
Bapak Ibu pernah datang gereja, sudah ngalamin Tuhan, sudah dengar firman Tuhan? Bahkan saudara masih di rumah sudah ngalamin, Tuhan, saudara. Dengar baik-baik saudara. Tuhan ketika hadir dalam hidup saudara, dialah sebenarnya sumber pokok dari perubahan hidup kita. Amin. Makanya ketika engkau dengar khotbah, sudah lama nggak, setelah pulang nggak dengar khotbah lagi, engkau masih ngalamin perubahan. Kenapa? Karena Kristusnya yang bertakhta di kita itu yang memberikan perubahan dalam kita. Boleh bilang haleluya? Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Jadi ini pertobatan Sakeus. Lihat bukti pertobatan Sakeus. Dia memberi berapa? 50% untuk orang miskin. Karena dia bilang apa? Sebagian, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kedua apa dia bilang? Dosa yang dia buat apakah dia akui apa? Pemerasan. Yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Saya lihat ini bentuk pertobatan Sakeus melebihi standar yang diminta Tuhan. Di mana? Mana ada orang bisa memberi separuh dari kekayaannya untuk orang miskin? Itu yang pertama. Kalau dia berubah, ya berubah dari sekarang. Hatinya dulu. Tapi dia langsung bertindak, dan tindakan itu satu perbuatan yang benar-benar luar biasa. Yaitu makanya ketika jiwanya terisi oleh Kristus, maka semua yang dia anggap untung ini saudara, dia tidak lagi pikir. Kenapa mungkin dia sisakan sebagian? Kenapa? Karena dia mau ganti untuk orang yang diperas. Ada seorang hamba Tuhan menulis, mencatat, menghitung. Kalau 4 kali pengembalian dari orang diperas itu menguras seluruh kekayaan Sakeus. Jadi Sakeus terima Tuhan, dia kembali nol, kembali miskin. Semua yang dia rampas dari Tuhan, Tuhan ternyata semua yang dia lakukan sebagai bentuk perlawanan kepada Tuhan dengan merampas harta orang, bagian orang. Itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan bikin nol. Makanya ada orang yang baru bertobat kemudian harus berbayar harga, bersusah-susah. Itu kenapa? Karena Tuhan mau latih. Engkau mau jadi kaya kemudian karena engkau berharap ke Tuhan, bukan karena prestasimu yang kemarin. Amin saudara. Nah kemudian apa yang dia lakukan? Dia mengganti 4 kali lipat kepada orang. Saudara tahu kenapa harus mengganti 4 kali lipat? Pernah terpikir gak? Kenapa harus 4 kali lipat? Seharusnya imamat sudah mengatur setiap kesalahan itu harus ditebus dengan satu konsekuensi membayar. Nah, ada dosa pemerasan di dalam kitab imamat. Nah, itu Bapak Ibu Saudara kalau dosa pemerasan di imamat pasal 6, itu kalau dosa pemerasan itu dia harus diganti 20% ditambah apa yang dia peras. Oke. Kalau kemudian dosa pencurian dengan kekerasan itu harus mengganti 4 kali lipat, saudara. Nah, pertanyaan kita adalah begini, dosa Sakeus ada di mana? Dia bukan mencuri dengan kekerasan, merampas dengan semena-mena. Seharusnya Sakeus hanya mengganti 20% dari apa yang dia peras. Bapak Ibu Saudara. Tapi dia memilih konsekuensi paling berat untuk dia mau jalani. Sebagai bentuk apa? Dia melatih bahwa hatinya tidak tergantung lagi dengan apa yang pernah dulu dia bangga-banggakan sebagai sesuatu yang menjadi puja-pujinya. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, inilah bentuk dari orang yang mengalami Tuhan dalam pertobatan yang benar. Bahwa segala sesuatu Tuhan itu nomor 1. Dulu yang dianggap hebat sama Paulus bilang kan dulu yang kuanggap apa? Keuntungan kuanggap rugi, saudara. Karena apa? Karena Kristus, Bapak Ibu Saudara. Lihat Sakeus ketika dia alamin ini, Bapak Ibu Saudara, itu dia tidak hitung-hitungan. Nah, kita belajar dari sini, Bapak Ibu Saudara, bahwa ini kita lihat, iman sejati menghasilkan tindakan yang nyata. Yang kedua, Bapak kalian, telunjuk ini, pertobatan menyentuh area paling sensitif, dan dalam hal ini adalah uang. Hal yang paling sensitif untuk seorang kaya adalah uang. Alat uji terberat bagi orang kaya adalah uang. Tapi Sakeus memilih ini saudara untuk dia lakukan. Kenapa? Alat uji untuk menentukan seseorang itu benar-benar berubah. Dia diuji dari apa yang paling dia sayang. Diuji dari apa yang paling sebenarnya dia banggakan. Saudara. Sakeus karena orang kaya membanggakan uang. Itulah alat uji. Hal yang paling sensitif menyentuh saudara. Orang kaya adalah uang.
Yesus bukan berilustrasi, tapi dia pernah dalam kenyataan bertemu dengan seorang muda yang kaya. Ketika ditanya, orang muda tanya apa sama Tuhan? Ya, bagaimana aku hidup kekal? Bagaimana sorga? Bikin ini begitu. Oh, semua sudah aku lakukan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan senang hatimu dan kasih samamu. Sudah aku lakukan. Ini orang muda ini bukan hanya kaya. Semua dia sudah lakukan. Peribadatan dia lakukan. Keagamaan. Orang Yahudi dia sudah lakukan. Tapi tantangan sensitif bagi orang kaya adalah pergi, jual. Jual apanya? Jual hartamu. Tumbang gak dia? Kalah tidak? Kalah. Saudara, mungkin ujianmu bukan uang. Tapi ada yang paling sensitif di hidup kita, saudara. Yang menjadi alat uji buat hidup kita. Orang kaya ujian sensitifnya adalah uang. Saudara, alat uji saudara apa? Apa yang kita banggakan, apa yang kita puja-puja, itu yang kadang kala Tuhan uji. Apakah engkau masih cinta Tuhan lebih dari apa yang kau puja atau tidak? Sakeus ketika dia bertobat, dia memilih alat uji yang paling berat dalam kehidupannya. Dan dia memulai segala sesuatu dengan Tuhan. Jadi anugerah sejati selalu menghasilkan transformasi sejati. Coba lihat. Karena dia mengalami Kristus secara murni dalam diri dia. Bertemu muka dengan muka. Maka ada transformasi hebat dalam kehidupan Sakeus. Yaitu pertobatan yang sejati. Ayatnya ke-9. Kita baca ulang. Hari ini, kata Yesus, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Jadi saya bagi 3 kalimat Yesus ini. Pertama dikatakan hari ini. Kedua rumah ini. Dan ketiga anak Abraham. Perhatikan, hari ini berarti sekarang. Hari ini terjadi keselamatan. Keselamatan bukan besok. Keselamatan hari ini. Keselamatan hari ini. Berarti saudara, waktu Tuhan membayar kita untuk selamat, Tuhan membayar apa? Membayar lunas karena terjadi hari transaksi. Hari di mana bertransaksi. Benar gak saudara? Kalau saudara membeli barang belum lunas, panjar dulu ke lunas baru ambil barangnya. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan membayar lunas. Hari ini telah terjadi keselamatan. Kedua, keselamatan di mana? Rumah ini. Padahal yang menunjukkan bukti pertobatan adalah Sakeus. Tapi Yesus melihat bahwa ini saudara pasti terjadi keselamatan. Karena dimulai dari Sakeus, seorang kepala keluarga. Ini yang gak dimengerti. Kenapa Tuhan ngasih tahu? Karena dia tahu kalau pemimpinnya benar, yang ngikut pasti benar. Itu bahasanya. Haleluya. Kalau sekarang nggak usah bilang pemimpin, karena ada banyak bapak-bapak lebih tinggal di rumah daripada ibu-ibu yang datang gereja. Tapi saya mau katakan begini, kalau ada satu orang yang beriman, ini menurut konteks pemberian baru. Kalau ada satu orang beriman di rumah itu, seisi rumahnya diselamatkan. Siapa orang beriman? Nggak peduli bapaknya, nggak peduli emaknya, nggak peduli anaknya, nggak peduli omahnya. Kalau ada orang beriman, bersyukurlah Anda di situ, karena ada orang yang masih mendoakan saudara di rumah itu. Berarti peluang keselamatan masih terjadi dalam hidup kita. Jadi jangan pernah melarang anak-anak kecil datang beribadah kepada Tuhan. Siapa tahu anak kecil itu yang membuat saudara untuk mengalami Kristus dalam hidupnya. Waktu kami pindah ke sini, kami tinggal di blok B2 nomor 50. Nomor paling terakhir. Waktu kami mau bayar tahun keberapa, nggak bisa bayar kontrak, cuma 5 juta. Ayo saya, Pak boleh nggak bulan depan? Oh boleh, bulan depan nggak dong, saya datang lagi. Boleh nggak bulan depan? Itu bapak cerita sama saya. Bahwa dia itu pecandu berat. Tapi tahu nggak Pak Pendeta, dia bilang begini. Makanya saya itu nggak diminta-mintain. Nggak apa-apa Pak, kalau ada uang nggak apa-apa. Tinggal aja. Bapak, saudara, anak saya yang laki-laki ini. Yang bikin saya berubah. Itu anak kecil, saudara. Anak laki-lakinya. Kalau ada orang yang setia di gereja. Kita orang yang belum mampu bawa diri gereja. Jangan pernah larang orang masuk gereja. Yang kedua, kalau Anda tahu Anda setia
pasanganmu gak setia, jangan lelah. Halo, jangan capek. Jangan bilang, cuman kita yang masuk gereja, ngana nyanda. Gua aja yang mau masuk gereja, kamu enggak. Untuk apa kalau gak masuk gereja? Saya udah gak masuk gereja. Itu pernyataan paling bodoh. Karena menjauhkan kemungkinan keselamatan terjadi dalam rumah kita. Haleluya. Itu sebenarnya pembelajaran dari Tuhan seperti bagi kita hari ini. Siapa orang paling berohani di rumahmu? Kalau engkau rasa engkau yang masih bisa jadi teladan, panutan, pertahankan itu untuk orang di rumahmu bisa mengalami keselamatan dari Tuhan. Jadi jangan lelah, biar orang di rumahmu gak pernah ke gereja. Siapa tahu engkau kemudian jadi pahlawan buat orang itu bisa ketemu Tuhan sebelum dia mati. Karena kau sudah mati habis perkara. Nah gitu saudara. Jadi jangan tunggu. Apalagi kalau sudah mau mati baru datang sama Tuhan. Memberi yang tinggal pengkol-pengkol saudara. Memberi yang terbaik buat Tuhan. Jadi saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara. Kasih apa yang Tuhan punya. Karena ketika Tuhan kasih saudara. Coba kita baca dulu. Baru kedua ya. Ini hari ini sekarang. Hari ini artinya sekarang. Kedua, rumah ini artinya keselamatan bisa terjadi untuk orang sekitar rumah kita. Kenapa? Karena ada satu orang bisa jadi panutan, bisa jadi pribadi yang mentransferkan anugerah buat orang lain. Anak Abraham. Jadi hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Kenapa Tuhan harus tekankan bahwa Sakeus anak Abraham? Saya kembali. Karena ini bicara identitas anak Abraham itu identitas si Sakeus. Tapi Sakeus sudah kehilangan identitas ini waktu dia hidup berdosa menipu orang. Di luar ketika orang lihat Sakeus, mereka nggak pikir lagi dia anak Abraham. Dia sudah jadi anak yang terbuang dan dianggap bukan orang Israel. Kenapa Tuhan bilang anak ini anak Abraham? Karena Allah ingin memulai kehidupan Sakeus menyadari bahwa dia itu anak Abraham. Ada dua pengertian anak Abraham. Satu, secara keturunan mereka orang Yahudi. Secara etnis Sakeus sama dengan Abraham. Seorang Yahudi itu semua anak Abraham. Tapi ada ayat bilang begini, kalau kamu setaat kamu akan terbilang anak-anak Abraham. Jadi anak Abraham yang kedua adalah anak-anak yang disebut karena ketaatan atau karena iman. Haleluya. Jadi Anda lihat, Sakeus ini dipulihkan atas dua hal. Pertama, Sakeus dipulihkan sebagai status bahwa kamu itu secara etnis kamu keturunan Abraham. Tapi secara iman dia telah menunjukkan dengan cara dia memberi separuh hartanya, mengganti 4 kali lipat. Bapak Ibu Saudara, itu telah menunjukkan pertobatan. Dan Abraham adalah bapa orang percaya. Kesamaan Sakeus dengan Abraham adalah apa? Ketika Sakeus memiliki iman yang sama. Kalau melihat kebobrokan, Sakeus dan Abraham punya nilai bobrok yang berbeda. Sakeus apa tadi dia bilang diakui? Pemeras. Apa Abraham punya kesalahan? Ada yang tahu? Punya 2 istri, dulu boleh. Apa? Hah? Darah tinggi. Oh itu Musa. Orang lemah lembut yang darah tinggi. Apa dosa Abraham? Dulu dia penyembah berhala. Lalu dia dengar, Abraham keluarlah dari negerimu. Itu karena ada sosok, oh ini paling hebat nih. Biar saya gak lihat sosoknya tapi bisa dengar suaranya. Karena patung gak pernah bersuara. Itulah Abraham kemudian ikut jadi orang percaya. Apa dosa Abraham? Menjual. Tadi apa dia bilang? Menjual. Dia menjaga untuk tidak dapat celaka. Biarlah istrinya dipakai orang, nggak masalah. Asal saya jangan bunuh. Bapak Ibu Saudara, tetapi itu bukan kesamaan yang sedang Yesus bilang. Dia anak Abraham, sangkut pautnya karena dia telah memiliki iman sama dengan bapa orang
iman. Bapak orang percaya. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan. Saya dan saudara juga anak Abraham. Karena apa? Karena kita sama percayanya dengan Abraham. Yang percaya boleh bilang amin. Yang bilang amin boleh bilang haleluya. Yang gak bilang amin haleluya, anak orang apa? Saudara, ini dia saudara yang diberkati Tuhan. Karena anak Abraham. Jadi Injil itu memulihkan bukan hanya memberikan keselamatan, tapi dia memulihkan karakter, ya, bukan hanya menghapus dosa, tapi dia ingin memulai dari karakter kita atau identitas kita dirubah. Perhatikan kalimat ini. Kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Mana lebih dulu terjadi di dalam ayat ini? Apa yang menghasilkan apa? Keselamatan terjadi buat rumah ini, baru orang itu disebut anak Abraham, atau dia anak Abraham, maka terjadi keselamatan buat orang ini. Mana lebih dulu terjadi? Anak Abraham, kalau anak Abraham itu identitas, maka Allah ingin memulai identitas, kita menjadi identitas supaya perubahan hidup terjadi. Saya ulangin kalimat saya awal. Orang kalau lupa identitas, dia akan menjerumuskan dirinya sendiri. Dia kalau udah lupa identitasnya apa saudara, dia tidak akan salah jalan. Seorang petinju harus tahu identitasnya. Dia seorang petinju. Kalau dia sudah lupa dia seorang petinju, dia akan hidup amburadul. Pulang malam, begadang, minum minuman keras. Dia enggak menjaga identitasnya sebagai seorang petinju. Saudara, kita punya identitas apa? Kita bukan anak Abraham saja. Kita anak Tuhan. Kalau orang sudah lupa diri tentang identitas dia sebagai anak Tuhan, sudah pasti hidupnya salah jalan. Sudah pasti hidupnya tidak akan karuan hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, siapapun saudara, kenali dulu identitas saudara. Cerita di sini ada satu enggak? Ini saya ilustrasi anak yang terhilang. Waktu anak ini keluar dari orang tuanya, membangkang sama ayahnya, menjual segala harta ke kota Anu, lalu kemudian memboroskan hartanya, memboroskan dirinya, lalu kemudian apa dikatakan? Dia kerja di kandang babi sampai dia ingin makan makanan babi. Saya mencatat satu ayat di cerita ini, Lukas 15 ayat 19. Lukas 15 ayat 19. Kalau nggak dikeluarkan di sini aja bisa baca kan. Lukas 15 ayat 19. Ini perkataan seorang yang ada di kandang babi, saudara. Coba lihat. Jadi waktu dia ada di rumah bapak, dia keluar, dia kehilangan identitas di rumah bapaknya. Makanya dia sadarnya itu. Perhatikan. Ayat 19 dari pasal 15. Aku tidak layak lagi disebut anak bapak. Anak bapak tuh identitas. Gak layak lagi. Aku sadar, aku sudah berdosa besar. Aku gak layak, kalau aku balik pun aku gak layak. Apa dibilang sini? Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan. Jongos, gak masalah. Jadi anak berubah status menjadi jongos. Diterima oleh anak bungsu ini sebagai kesadaran bahwa dia sudah berbuat kesalahan kepada ayahnya. Pulanglah dia dengan merasa identitasnya sudah hilang. Dia gak apa-apa mulai dari bawah sebagai jongos. Gak apa-apa dia kerja banting tulang. Gak apa-apa dia gak dapat warisan karena warisannya dia sudah ambil. Gak apa-apa. Dia telah terima identitasnya, gak lagi anak bapak. Tapi Anda tahu cerita ini? Cerita ini keluar dari mulut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bikin skenario cerita adalah begini. Ayahnya menunggu setiap waktu anaknya pulang. Itu sebabnya orang kehilangan identitas dari jauh. Dia nggak pernah berlari, dia jalan pelan. Mau diterima nggak? Mau diterima aku nggak? Itu orang kehilangan identitas, penuh keraguan dan nggak percaya diri. Saudara. Haleluya. Tapi seorang bapak memandang dengan lain. Alkitab bilang anak ini berjalan, tapi bapak itu berlari. Dia memeluk. Dia berbantah dengan abangnya. Anak yang hilang itu sudah kembali. Anak siapa? Anak saya, kata bapak. Lihat, bapak tidak pernah menghapus identitas dalam diri kita. Hanya kita saja yang melupakan identitas yang Tuhan beri dalam kita. Itu identitas yang sekarang mengalir dalam kita. Kita jadi anak Allah, jadi anak Tuhan, jadi anak raja. Bayarannya adalah harga nyawanya.
Darahnya yang dia berikan kepada kita. Ketika kita jadi anak Allah, identitas ini kalau kita percaya, anak Allah kok. Waduh, Pak minta mobil, dapat. Pak minta, iya kan? Bapak kita kan kaya raya. Haleluya. Kalau dia lupa identitas, takut paling dia jajan dong, gope. Dia rasa dia jongos. Ngapain tas minta yang banyak-banyak? Inilah kesalahan kita ketika kita lupa identitas. Makanya Sakeus ini diubah dulu identitasnya. Sadar engkau anak raja. Terjadi keselamatan di rumah ini. Ada yang sudah lupa dia orang yang diselamatkan atau tidak? Orang yang tahu sadar kalau dia itu diselamatkan. Dia itu ditebus dengan darah Tuhan. Dia gak pernah takut hal apapun. Dia tahu tantangannya begitu banyak bagi orang benar. Tapi sebagai anak raja dia akan pasti berjalan dalam perlindungan dan pembelaan Tuhan. Jadi seorang yang dipanggil Tuhan, mengalami Tuhan, diselamatkan. Tidak akan hidup dalam kecemasan, keraguan-raguan untuk melangkah maju, datang kepada Tuhan. Sekarang kalau Anda sadar kita anak Allah, bukan Allah yang berlari ke kita. Kita yang lari peluk, karena dia adalah ayah kita. Itu yang orang kalau sudah sadar identitas. Gimana Allah pulihkan ketika dia di identitasnya? Bapaknya bikin pesta. Bapaknya beliin sepatu baru. Beli cincin bagus, saudara. Apalagi mahal emasnya sekarang, saudara ya. Beli apa? Jubah terbaik. Orang cemburu. Siapa yang cemburu? Siapa yang cemburu? Sulung, abangnya, saudaranya. Satu rumah dengan bapak. Tapi ada orang-orang dalam gereja begitu. Ada orang-orang Kristen sulung. Yang gak suka ada orang bertobat. Yang gak suka ada orang mau maju. Itu sama dengan orang banyak yang waktu yang cemburu tadi. Haleluya. Yang mereka bersungut-sungut. Mereka bersungut tentang apa? Tentang Tuhan. Kenapa Tuhan? Terima. Datang ke orang berdosa. Karena mereka gak suka terima orang berdosa. Mereka pikir mereka paling baik daripada Sakeus. Saudara. Inilah kesalahan. Dengar baik. Gereja tempat di mana orang dibaharui dari hari ke sehari. Tidak ada orang di gereja ini yang duduk sempurna di hadapan Tuhan. Nggak ada. Tidak ada di sini kalau orang menuding. Dia yang bikin ini. Dia orang paling sama dengan si sulung. Kalau ada pelacur jadi jemaat. Gimana reaksi saudara? Menghindar? Ya begitu. Kalau ada yang Anda tahu berdosa. Semua di sini kita Bapak Ibu Saudara sedang dididik untuk datang kepada Tuhan. Menyembah memuji Tuhan. Menjadi sama seperti Kristus. Setiap orang di sini disadari identitasnya. Amin. Disadari identitas, kita sadar bahwa kita itu adalah orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, keselamatan bukan hanya pengampunan, tetapi keselamatan selalu bersangkut paut dengan pemulihan identitas. Dulu dulu Sakeus dikenal sebagai penjahat, sebagai musuh, sebagai orang pemeras. Tapi saya tahu orang-orang yang tadi mengeluh tentang Sakeus. Ketika mereka melihat perubahan Sakeus. Mereka sadar dia bukan Sakeus yang kemarin. Haleluya. Oke, apa aplikasi pribadi pada kita? Perhatikan nih, saya catat. Sengaja supaya kita gak lupa. Apa kita masih hidup dalam label masa lalu? Yang dimana engkau dulu dipindahkan dari anak dunia jadi anak sorga. Anak setan jadi anak Tuhan. Apakah kita masih kembali kepada label? Apakah kita masih merasa tidak layak? Orang yang merasa gak layak, dia lupa identitas. Hari ini saya mau kasih tahu. Kalau kau mau berbangga, berbanggalah karena identitas baru yang Tuhan beri, yang Tuhan sudah bayar dengan harga yang mahal, yang terjadi sekali hari ini. Selamat terjadi, bukan karena nanti besok. Amin. Untuk gereja, untuk kita, apa gereja memberi identitas baru? Memberi identitas baru atau kita justru apa? Memperkuat stigma. Orang ini terkenal. Kata orang yang masuk gereja ini. Kata orang. Ini Bapak Ibu Saudara. Kita gak akan lihat kemajuan. Untuk gereja yang masih memperguncingkan persoalan orang-orang di sekitar kita. Tapi kalau kita rasa kita harus disadarkan. Identitas kita diselamatkan. Siapapun orang samping kita.
sebersalah apapun, seberdosa apapun, kita saling berpegang tangan, maju di dalam Tuhan. Jadi kalau ada orang lemah, ada orang yang enggak gereja-gereja, bukan kita bilang, enggak gereja udah lama. Enggak, kita berdoa buat mereka. Haleluya. Karena bagian kita mendoakan, bukan menghakimi. Tidak bisa menghakimi. Haleluya. Siapa orang yang pernah saya tegur? Enggak gereja lo, enggak saudara. Kenapa? Kekuatan doa supranatural jauh lebih kuat dari sekedar kata-kata. Karena kalau Tuhan beracara, tidak ada satu orang yang bisa menggagalkan acara Tuhan. Ketika Tuhan beracara buat Sakeus, bukan Sakeus yang datang, Allah yang berhenti. Berhenti Tuhan, lalu pandang ke atas. Sakeus turun. Kalau saya jadi Sakeus, tahu dari mana nama saya? Iya kan? Tapi Allah yang Maha tahu. Dia kenal siapa yang patut dia panggil untuk ada di rombongan orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Terakhir sekali mungkin ini, saudara. Ayat 10. Ayat 10, supaya genap satu pasal. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nilai pertama adalah begini, meneguhkan bahwa bukan Sakeus yang cari. Ini ayat 10 ini meneguhkan, bukan Sakeus yang cari. Biar dia lepas sepatu, naik pohon, nggak malu mau naik pohon. Tapi Alkitab menegaskan anak manusia datang mencari yang hilang. Boleh bilang amin? Jadi kalau kita datang bisa ketemu Tuhan, kenal Tuhan, itu karena Allah yang cari kita. Bukan kita yang cari Tuhan. Yang kedua, menyelamatkan yang hilang. Mencari yang hilang dan menyelamatkan yang hilang. Dengar, berarti ada dua tahapan yang harus dialami oleh orang yang tadinya terhilang. Sampai melangkah pada keselamatan. Apa? Karena pertama anaknya datang mencari, lalu menyelamatkan. Pemikiran saya begini, ada yang hanya sampai dicari, tapi akhirnya tidak dapat terselamatkan. Paham saudara? Ya kan? Dan menyelamatkan. Ketika dia cari, waktu diselamatkan dia nggak ada. Pengertian kalimat ya, saudara. Makanya kan ada yang bilang banyak yang terpanggil. Dipanggil tapi dipilih kagak. Ada salah waktu pemilihan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, berjalanlah di dalam iman kepada Tuhan. Bukan hanya sampai Tuhan cari kita, tapi Tuhan selamatkan hidup kita dengan darahnya yang mahal. Tundukkan kepala. Kita mau perjamuan kudus. Mari para pelayan Tuhan datang ke depan. Pemain musik datang ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita menyanyi satu pujian. Karena salib-Mu, ku hidup. Terima kasih Bapa di sorga. Jangan dalam perjalanan iman kami kepada Tuhan kami kehilangan, lupa identitas kami Tuhan. Orang-orang yang kenal identitas, dia akan rasa malu untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Orang-orang yang kenal identitas, tidak mengutamakan uang di hari beribadah kepada Tuhan. Tapi dia mengutamakan Tuhan. Dia tahu bukan itu yang bisa menjawab semua kebutuhan dalam diri dia. Tapi Kristus. Saudara yang sadar identitasmu adalah anak Tuhan. Maukah saudara selalu datang di setiap panggilan-panggilan Tuhan atas hidup saudara? Maukah saudara menggantikan fokus yang dibanggakan Sakeus tadinya, tapi kemudian itu menjadi bukti pertobatan yang paling vital, yang paling berat untuk dia lakukan, tapi itu yang dia kerjakan. Dia mengganti 4 kali lipat dari yang dia peras dan memberikan kepada orang miskin separuh dari hartanya. Tuhan baik dalam hidup kita. Tuhan baik dalam hidup kita. Jangan kita terjebak, saudara. Kita sudah lupa identitas kita, sudah yang teringat bahwa kita ini ada pekerja-pekerja petarung rupiah yang melupakan identitas Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Salib-Mu
salib-Mu ku menang, Engkau yang berkuasa sanggup. Berkati Tuhan perjamuan kudus kami. Biar roti dan cawan anggur ini menjadi kekuatan bagi kami, menjawab setiap pergumulan kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah menjadi kuat. Bahkan lebih inti, kami datang karena mengingat bayaran harga keselamatan yang Tuhan berikan dalam kami telah lunas, dan kami sudah ada dalam keselamatan. Tolong kami supaya kami ingat terus pengorbanan-Mu dan ingat identitas kami, siapa kami di hadapan-Mu. Layakkan para pelayan Tuhan untuk melaksanakan sakramen Tribunri. Sucikan kami. Kami melayani dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan kita berdiri semua. Hanya Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hati. Segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Oh, jiwaku berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu menang, ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu menang. Oh, haleluya. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Dari awal nyanyi lagu ini dengan iman, saudara. Hanya Kau Tuhan di hidup kami. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Oh, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Oh, karena salib-Mu aku menang. Engkau yang sanggup Tuhan melakukan segala mujizat besar bagi kami. Anak-anak-Mu yang Kau sudah bayar dengan darah yang mahal, yang lunas, yang hari ini kami ada karena anugerah-Mu yang ajaib bagi kami, Tuhan.
roti dan minum cawan ini, saudara ada permohonan secara khusus di hadapan Tuhan. Engkau ingat bahwa Tuhan sudah mati bagi hidup saudara. Nyawanya Dia sudah berikan kepadamu. Apalagi yang lain, nyawa yang paling berharga telah Dia berikan buat kita. Kalau sekedar pergumulan hidup saudara untuk dibebaskan, sebagai anak yang telah diberi identitas, saudara bisa mengalami itu karena engkau adalah anak Allah. Ada yang sakit minta kesembuhan hari ini, nyatakan di hadapan Tuhan. Ada yang sedang dalam masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah hubungan, atau masalah apa saja yang sedang ada. Di tangan kami ada roti dan cawan anggur Tuhan. Kami percaya saat kami makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, kami akan menerima kuasa yang besar, khasiat yang besar. Karena kami berdiri sebagai anak-Mu Tuhan. Identitas yang Kau beri ketika Engkau mati bagi kehidupan kami. Kami sedang melakukan ini sebagai peringatan, memperingati bagaimana Engkau melahirkan kami kembali dalam manusia baru kami di dalam Tuhan. Dan kami hanya bisa bilang terima kasih Tuhan. Sudah dengar setiap keluhan pribadi demi pribadi kami hari ini. Dan kami siap untuk menerima perjamuan Tuhan ini. Pegang roti dengan tangan kanan, angkat di hadapan Tuhan. Sebelum kita makan dengar firman ini, apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari jemaat Tuhan kita makan roti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami. Segala penderitaan Engkau sudah pikul di kayu salib. Engkau telah membayar segala penderitaan jasmani kami dengan tubuh-Mu yang tercabik-cabik Tuhan. Engkau tidak dapat digantikan oleh apapun dan siapapun untuk disembah. Karena Engkaulah penyelamat kami yang sesungguhnya Tuhan. Yang telah mengorbankan diri-Mu buat kami dapat menikmati surga Tuhan. Engkau tidak dapat digantikan oleh apapun Tuhan. Bahkan dapat digantikan oleh kekayaan, kehormatan, kejayaan. Bahkan oleh seorang fisik satu pribadi pun Tuhan Yesus segala-galanya. Siapkan cawan anggur saudara. Pegang dengan tangan kanan. Dengan iman kita angkat di hadapan Tuhan. Sebelum minum cawan anggur ini, dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan roti tadi, lalu katanya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti tadi, minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Beri pujian buat Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya. Beri pujian bagi Allah kita. Kita telah ditolong, disembuhkan, dipulihkan, diberkati. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, anak domba Allah. Ada kuasa, ada kuasa. Mujizat Tuhan masih ada. Mujizat Tuhan masih terjadi. Ketika
saat ini Engkau mengingatkan kami Tuhan. Melalui kematian Tuhan, melalui darah-Mu yang tercurah Tuhan, yang kami sudah tahu sejak kami tahu Engkau adalah penyelamat kami. Tapi kadang kami lupa bahwa pencurahan darah-Mu atas kami melahirkan identitas baru dalam kami, yaitu kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Engkau ingatkan kami supaya kami tidak lupa berjalan di tengah dunia yang kelam ini, di tengah dunia yang banyak pengaruh buruk dalam kami. Kadang kami lupa identitas kami. Kami ikut berbaur di sana. Kami ikut terjun dalam kegelapan dunia ini. Tapi kami dengar firman. Kami harus kenal diri, identitas kami. Kami anak-anak terang Tuhan. Jaga lindungi lingkupi kami. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Supaya kami boleh berjalan dalam anugerah yang gak pernah terbatas. Yang bagi dunia ini gak mungkin, tapi bagi Tuhan selalu mungkin bagi kami Tuhan. Dan setiap telinga yang mendengar diberkati Tuhan. Siapapun kami hari ini, ketika Tuhan melawat, tidak ada yang bisa membantah kebenaran ini Tuhan. Taruh di setiap hati kami. Dan kami percaya, kami buka hati buat keselamatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Kami ada di sini bukan sekedar rencana kami sendiri. Sekalipun Sakeus datang naik pohon, tetapi Tuhanlah yang memilih dia. Mungkin kami datang di sini Tuhan oleh satu dan lain hal. Tapi hakikat kebenarannya adalah Tuhan sedang memanggil kami untuk lebih mengenal Tuhan dan kebenarannya lebih dalam. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sudah diberkati Tuhan. Kami berdoa buat rekan-rekan sepelayanan kami. Umat-umat Tuhan yang tidak sempat hadir hari ini. Engkau ulurkan tangan-Mu lewat mereka. Kalau mereka lemah beri kuat Tuhan. Mereka sakit sembuhkan. Mereka bimbang tetapkan Tuhan. Ada satu kerinduan kami. Bersama-sama kami beribadah memuji membesarkan akan nama-Mu. Orang-orang yang pernah duduk beribadah di tempat ini Tuhan. Siapapun apapun Tuhan. Jikalau mereka Tuhan bisa Tuhan pakai menjadi berkat. Bisa Tuhan pakai mereka bisa mendewasa bersama. Biar Tuhan datangkan mereka di sini Tuhan. Bergandengan tangan kami melayani memajukan pekerjaan Tuhan. Panji salib-Mu ditinggikan ya Tuhan. Berkati semua pelayan-pelayan sudah melayani perjamuan kudus hari ini. Lawat mereka terus dengan cinta kasih sayang Tuhan. Pelayan musik Tuhan, worship leader, singer Tuhan, kolektan, banners Tuhan, aser diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami terus melayani Tuhan. Bukan besar kecil panggilan, pelayanan, tapi hati kami sungguh-sungguh dan rela melayani Tuhan dalam semua kebaikan-kebaikan yang Tuhan beri. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa khusus buat Pak Rudi Tuhan, yang dalam rencana operasi Tuhan empedu. Kami tahu Tuhan dia adalah sekretaris jemaat di tempat ini. Orang yang setia, malam datang doa, tengah minggu datang beribadah Tuhan. Dia sangat setia bersama istri. Tapi hari ini Tuhan izinkan dia ada di rumah sakit Tuhan. Untuk menjalani satu sakit yang Tuhan izinkan. Tapi kami tahu orang setia selalu ditilik oleh Tuhan. Amin. Tolong dia Bapa di sorga, sembuhkan Pak Rudi. Kami berdoa dengan segala kerendahan hati. Nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sembuhkan dia Bapa. Ketika doa ini terucap, ada tangan Tuhan yang sedang bekerja dalam hidup Pak Rudi Tuhan. Pak Rudi ditolong. Kalau harus melaksanakan operasi, berkati dokter terbaik yang Tuhan beri. Dokter yang memang Tuhan jadi perpanjangan tangan Tuhan buat kesembuhan Pak Rudi. Obat-obatan, alat-alat medis yang dipergunakan, semua itu hanyalah alat yang Tuhan pakai untuk menyatakan mujizat, menyatakan kesembuhan, dan menyatakan pertolongan. Hibur Ibu Magda Tuhan, dan anak-anak semua, keluarga Tuhan yang sedang menjaga, biar mereka Tuhan juga dapat kekuatan yang dari Tuhan untuk menjaga Pak Rudi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa di sorga. Dengan segala kerendahan hati kami minta, kuduskan kami, ampuni salah kurang dan dosa kami di hadapan Tuhan. Layakan kami senantiasa untuk berdiri di hadapan Tuhan, melayani Engkau dan pekerjaan. Sebentar kami pulang, sertai kami di perjalanan nanti, bahkan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing, di tempat tujuan kami. Anugerah, kemurahan, kebaikan Tuhan menjadi bagian kami. Dan kami percaya kami tidak pulang sama seperti kami datang. Kami pulang karena kami sudah mengalami suatu pembaharuan hidup yang baru dalam kehidupan kami. Akhirnya kami angkat tangan kami dan hati kami di hadapan Tuhan. Dan umat-umat yang terkasih dalam Kristus, pulang dan bawalah segala berkat,
anugerah damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian kita yang terus taat, setia, mengasihi Tuhan sekarang, besok, dan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang.